Dari Sa'labah Al-Khasyaniyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jinnu salasatu asnafin. Jin ada 3 macam atau ada 3 jenis. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jenis yang pertama, jin yang mempunyai sayap. Artinya mereka bisa dan memang biasanya terbang-terbang di udara, ya, mabur-mabur. Ini juga yang biasa dipakai oleh tukang sihir ketika mereka perlu jasa pengiriman paket sihirnya, ya, ekspedisi. Tapi ini lebih cepat daripada Tiki, lebih cepat daripada JNE, JNT, lebih cepat daripada Wahana, ya. Ini pakai jasanya jin yang bisa terbang untuk mengantarkan paket sihirnya atau santetnya kepada si korban. Ya. Bahkan nanti kan biasanya ada yang namanya apa itu, kalau di kita namanya apa? Kayak bola api itu loh. Ya, kayak bola api yang terbang gitu, nanti sampai ke rumah korbannya. Apa namanya biasanya? Oh ya, banaspati, ya. Oh, Bu? Oh ya, oh ya. Atau kalau di Kalimantan itu apa namanya? Kuyang, ya. Nah, itu kan terbang-terbang, ya. Iya, banaspati, kuyang gitu, ya. Namanya macam-macam, ya. Intinya jenis yang pertama ini jin yang bisa terbang. Yang kedua, wasinfun hayyatun wa aqaribun. Jin berupa ular dan kalajengking, binatang-binatang yang berbisa atau beracun. Seperti dulu ada kan, ya, di masa sahabat ada jin muslim yang mewujud menjadi ular. Lah saking kewedene akhirnya ularnya itu langsung dibunuh. Padahal itu jin muslim. Bingung, mencetnya bingung. Ampun panik, nek panik malah bingung. Iya, tenang, mboten diseneni ya nggih. Wong sing pesen Shopee ora tak seneni ya. Tenang, ya. Aku yo mau husnudon, sapa ngerti nepokne ustate kan Shopee kan itu, ya. Ngantek saiki lho orang tekan-tekan Shopee ini. Jadi dulu di masa Rasulullah ada jin muslim yang mewujud ular di rumah salah seorang sahabat. Akhirnya kemudian langsung dibunuh, padahal itu jin muslim. Lah karena dibunuh, akhirnya jin-jin muslim ini menuntut kisos. Akhirnya sahabat tadi genti di kisos, dibunuh oleh segerombolan para jin. Maka Rasulullah katakan, kalau di rumah jenengan ada ular, maka dilihat dulu nih. Kalau ularnya membahayakan dan beracun atau berbisa, maka boleh langsung dibunuh. Bukan hanya ular, binatang apapun yang membahayakan atau berbisa, beracun, maka boleh langsung dibunuh. Tapi kalau sekiranya tidak membahayakan dan tidak beracun, maka bisa dengan cara digertak kemudian diusir dan katakan ojo balik rene meneh. Tidak apa-apa, ya, keluar, kamu jangan kembali ke sini. Ya, karena siapa tahu, kalau misal ular tadi ya kasusnya, siapa tahu itu jin muslim itu loh. Ya. Tapi kalau beracun dan membahayakan boleh langsung dibunuh. Ya.
Karena sekarang, tapi juga jangan overthinking. Maksudnya jangan setiap kali ada ular atau kolojengking atau kelabang terus kemudian waduh, ini rumahku dikirimi sihir gitu ya. Ya enggak. Karena biasanya Bu, ular itu masuk ke dalam rumah itu motifnya macam-macam. Satu, bisa jadi di dalam rumah itu banyak tikus, yang sehingga ular masuk itu nyari mangsa. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi sekarang ya banyak hutan yang sudah digunduli kan, akhirnya habitat mereka itu sudah sangat berkurang, hilang Bu, yang sehingga ya mereka melayune ning omah-omahe menungso atau ke kandang-kandang hewannya, keluar ya makan hewan ternaknya, loh habitatnya sudah dihabisi, digunduli ya. Ya. Kan mereka tinggal di hutan dan kemudian makanannya kan juga di situ. Begitu itu digunduli resik, oh jeneng gundul ya, resik, ya akhirnya mereka cari mangsa ke habitatnya manusia. Jadi sing salahnya jadi so. Nah, senengannya ngurusak. Ya. Sama ketek-ketek bareng kan ya gitu ya. Ya, kera-kera, monyet-monyet gitu kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya makani kebun jagung, apa makani kebun kacang gitu ya. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya jangan overthinking. Wes pokoknya kalau ini beracun, berbahaya ya boleh langsung dibunuh. Tapi kalau enggak cukup digertak kemudian diusir dari rumah atau celuk ke damkar ya. Ya biasanya sekarang ini damkar kan menteri koyo ya petugas segalanya ya. Loh, nyopot ali-ali ora iso nih lho, ali-ali wis sesak lho celok damkar. Iya ta? Driji leboke ning kursi bolong celuke damkar. Sirah mlebu pager celuke damkar. Loh, damkar iki dadi tugase wakeh banget ya, rena-rena. Luar biasa. Ya. Jadi jin yang bisa mewujud menjadi hewan, binatang. Atau juga bisa jinnya ini menyusup, misalkan kemana? Ke cicak atau ke tikus, bisa ya. Ini yang kedua, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, wasinfun yahulluna wa yad'anuna. Jin yang bertempat tinggal atau yang berpindah-pindah, atau jin yang berpetualang, atau jin yang nomaden gitu ya. Terus pokoknya ya mereka meninggali tempat-tempat kosong kah ya, atau berpindah-pindah tempat tinggal mereka, atau kemudian bahkan meninggali rumah yang ditempati manusia. Ya, ini ada 3 jenis jin. Kemudian yang berikutnya tempat tinggal jin. Kenapa kemudian saya bahas inilah, nanti kita akan dapat manfaatnya, bukan hanya sekedar mengetahui jenisnya, tempat-tempatnya di mana saja, tapi nanti ada hal yang sekiranya perlu kita perhatikan dalam keluarga atau rumah-rumah kita. Tempat tinggal jin. Bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Awalnya karena memang jin itu sebetulnya takut sama manusia ya. Maka mereka akan cari tempat tinggal yang di situ tidak ada manusia, sebab mereka juga takut sama manusia. Kenapa? Karena manusia ini kan Allah takdirkan sebagai apa? Khalifah fil ardh, ya loh. Makanya panjenengan sudah pernah dengar
dan sering saya sampaikan, Umar bin Khattab itu kalau lewat di satu jalan, maka setannya nyingkir karena takut. Itu dulu ya. Kalau zaman sekarang, iya, semenjak apa? Semenjak manusia menganggap jin itu lebih lebih dihormati, lebih dihargai. Akhirnya lewat di suatu tempat, permisi dulu. Permisi mbah, cucumu mau lewat. Atau ngedim kalau naik mobil ya, atau ngelakson, atau ngelemparin rokok, atau ngelemparin uang koin. Setane protes, lho kan ngoncalke rokok ora karo koreke, lha aku nyumete piye ya. Begitu manusia itu sudah mulai munduk-munduk, permisi sudah mulai meninggikan derajat mereka, padahal mereka derajatnya di bawah kita. Sudah kemudian mulai menghormati, ya sudah. Maka di saat itulah jin kemudian apa? Kegeeran, ya toh? Jin kemudian kepedean. Oh, ternyata manusia juga hormat sama saya. Ternyata manusia nggak takut sama saya. Ternyata manusia takut sama saya. Akhirnya kemudian mulailah mereka berusil atau berulah, mengganggu manusia, dan bahkan mereka sudah mulai berani bertempat di mana manusia tinggal di situ. Ya. Kemudian juga jin ada yang tinggal di tong sampah atau tempat pembuangan kotoran. Artinya apa? Jin itu suka menempati atau meninggali tempat-tempat yang kotor. Ya, di antaranya apa? Tempat hadirnya jin yaitu adalah WC atau toilet. Ini base campnya. Maka kita disunahkan ketika hendak memasuki kamar mandi, toilet atau WC, hendaknya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah, kita meminta dilindungi oleh Allah dari apa? Dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi jin itu ada jenis kelaminnya. Dia punya gender. Ya. Jantan atau betina, ya, jantan dan betina, ya, laki-laki dan perempuan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begitu panjenengan masuk kamar mandi itu doa dulu ya. Sebelum masuk kamar mandi doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka Allah jaga panjenengan, Allah lindungi panjenengan sehingga jin laki atau perempuan tidak bisa melihat aurat kita. Entah ya seperti apa, apakah jinnya dibutakan ataukah kita yang tertutupi oleh sesuatu yang sehingga mereka tidak bisa lihat kita. Dan itu kuasanya Allah. Apakah bisa? Ya bisa. Cukup Allah katakan kun fayakun. Seperti ini loh. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, ya loh. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, itu kan di luar rumah sudah dikepung kan, sama musyrikin Quraisy yang mau nangkep, mau membunuh bahkan. Tapi kemudian ada doa yang menarik dalam Al-Quran, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshainahu fahum la yubsirun. Akhirnya kemudian apa? Nabi Muhammad keluar yuk, gak ono sing sama latih ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi doa ini jangan dipraktekkan ya. Nanti jenengan akan mulai dhisik pengajian terus maca sih waja'alna min baini aydihim sadda. Ya tetap bisa tak latih ya ta.
Apa naudzubillah nek maling syar'i ya. Sadurunge mlebu omahe sing dimaling ya wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Fa isyana faum la yubsirun ya tetep konangan digebuki ya ta. Sekarang kan campur aduk ya, dukun-dukun ya udah nganggo bismillah lah ya. Ya, rekae awale ya maca surah Fatihah awale ya kan. Akhirnya dicampur dengan mantra-mantra dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi intinya jin itu bertempat di tempat-tempat yang kotor, yang di situ bahkan tempat-tempat yang najis. Dulu itu sempat saya dihujat netizen ketika waktu pengajian itu saya bilang di lingkungan masjid itu banyak jinnya, banyak setannya. Wah itu dihujat saya. Coba jenengan coba, kira-kira banyak masjid yang kamar mandinya kotor atau bersih? Toilet kamar mandinya atau WC-nya masjid itu sama SPBU bersih mana? Wangi mana? Iya kan? Iya. Padahal masjid loh ini ya, khairul makan wa ahabul bilad ilallahi ta'ala. Masjid yang harusnya bisa jadi contoh paling bersih, paling wangi, paling rapi ya. Terutama dia apa? Ya toiletnya, kamar mandinya, tempat wudhunya ya. Akhirnya wakeh lumute, bau ya. Bahkan nenek suruh disentor barang. Waduh. Berat. Ya. Kemudian waktu itu saya jawab, kan ada jin yang namanya jin kanzab ya, atau jin kinzib ya. Kanzab atau kinzib itu apa? Jin yang mengganggu sholatnya manusia, yang sehingga manusia itu jadi nggak khusyuk, jadi nggak bisa tumaknina, sholat tuh pengennya cepet-cepet dan rampung, atau bahkan ketika sholat mikirin yang dingin. Pernah nggak jenengan ketika sholat tuh mikirin tekan yang dingin? Iya, bodoh aku yang ngono ya, awake dhewe iki bolo ya, bodoh. Aku ya ketularan jenengan iki lho. Iya, tapi lho kunci ilang lho kelingane pas sholat tak ya toh. Kelingan. Wallahu alam tuh ya, itu pertolongan Allah untuk mengingatkan kita, ataukah itu caranya setan ben supaya di sholat awake dhewe gak khusyuk. Ya, wallahu alam ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya rumah-rumah kita itu sendandaknya itu mohon maaf ya. Kadang kan orang itu minder ya, rumah saya jelek kok, rumah saya sempit kok, rumahnya saya kecil kok. Lo rumahmu jelek, sempit, kecil, ora masalah, penting resik, rapi, wangi. Betul ya? Misalnya baju saya beli bekas kok, thrift itu loh ya. Kemudian baju saya murah, baju saya nggak bagus, ora apa-apa, klambimu bekas, murah, ora apik gak apa-apa, ora berit gak apa-apa. Sing penting apa? Rapi, setelikonen, ya atau wangi. Itu wong nek nglati yo penak. Tapi sanajana klambimu larang branded ning rambok setrika, kumuh, wambune wapek penguh, niku wong ngolati nyedake wegah. Betul ya? Iya. Niki kula kelingan nasihate simbah kula. Wis to omahe dhewe iki elek ra apa-apa, cilik sempit ra apa-apa, penting kudu rapi, kudu resik, kudu wangi. Sehingga pas setannya enggak betah. Mergo napa omahe padang, omahe resik, omahe rapi, omahe wangi. Akhirnya setan nggak betah tinggal di situ, karena setan selalu akan mencari tempat yang kotor, yang najis, yang berantakan, sing akeh corone, sing akeh tikuse, sing akeh macam-macamnya itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat apa? Anatul fatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Cacat TPA ini lagi malah doa apa?
Atau Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya padha karo wong nggih ngoten, Bu. Wong niku nek resikan, iya toh, wangi, rapi niku wong nyawang ya kepenak, Bu. Tapi ayune kaya ngopo nek rambuté kaya kuntilanak. Ya, ra tau samponan, ra tau sisiran, ra tau nggih parfum, ra tau nggih deodoran, niku wong kira-kira nyedak piye? Sanajan ayu, tapi kan ya males, Bu. Oh, pemenang wong lanang kan gitu nih. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Jin suka tempat-tempat yang kotor, ya. Kemudian yang berikutnya di tempat yang tadi seperti padang pasir tadi ya, yang tidak dihuni manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, Bu, mendakwai jin di padang pasir. Coba dibuka surah Al-Jin ayat yang pertama kalau nggak salah. Al-Quran ini jenengan nenek Al-Jin ora? Al-Quran ini sepodo ya. Iya. Qul uhiya ilayya anna mustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah pergi ke padang pasir. Nah, ini Allah yang kasih petunjuk ya. Dan kemudian disitulah Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, ada sekumpulan jin yang kemudian turut mendengarkan bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu Bu, pernah diculik ke alam jin. Nabi Muhammad itu pernah diculik ke alam jin. Untuk apa? Berdakwah di alam sana. Makanya kalau ada apa iso jin nyulik manusia, lo bisa mau Nabi Muhammad itu diculik dan kemudian berdakwah di alam jin. Jadi kan kemutan enggak di masanya Umar bin Khattab ada seorang suami yang diculik sama jin. Akhirnya istrinya menjomblo kan. Bojone istrinya ya bingung niki. Suamiku kemana? Kok nggak pulang-pulang? Apa melu Bang Toyib? Yang nggak pernah pulang-pulang gitu ya. Sampai berapa tahun, Bu? Sampai 40 tahun, bayangkan. Diculik sama jin 40 tahun. Cuman kan waktunya kita sama mereka beda, Bu. Lanange ngirone, suaminya yang diculik tadi ngirone hanya beberapa hari saja atau hanya beberapa saat saja. Padahal kalau di dunia itu sudah 40 tahun. Makanya Umar bin Khattab katakan, ya wis kowe rabi yo meneh, Nduk. Kamu nikah lagi. Begitu wis nikah, dapat suami baru, lah suaminya yang diculik jin tadi dikembalikan ke dunia lagi. Begitu pulang tahu istrinya kok sudah sama laki-laki lain. Wah, akhirnya mencak-mencak, Bu. Akhirnya lapor ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab katakan, lah kowe iki ning endi? Lunga nganti 40 tahun ke ora pamit, ora ngomong ya. La salam wala kalam ya. Iki ning endi? Wahai Amirul Mukminin, saya merasa baru beberapa hari atau hanya baru beberapa saat. Ndak, 40 tahun. Makanya istrimu saya suruh nikah lagi. Lah terus nek ngono piye, Bu? Lah wis kebacot rabi lho. Ya. Iya, belum dicerai kan, belum ditalak, tapi kan karena jaraknya ya sudah kelewat waktu tanpa ada pamit, tanpa ada pesan dan sebagainya kan ya dikirone mati gitu loh ya. Dikirone ya sudah meninggal gitu loh ya. Nah, ternyata diculik sama jin. Ya, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang
Nggak ada itu manusia diculik sama jin, loh dia berarti nolak riwayat. Rasulullah pernah, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga pernah. Ya. Nek moto ustadz sing apik lho ya. Sing rada cedhek. Allah. Angger moto ustadz mesti pas mangap lho, jadi kita ora demes ya ta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke padang pasir untuk membacakan Al-Qur'an dalam rangka mendakwai para jin. Saya dipoto saya. Ya sesuai ya. Nah, siap. Makanya Bu, biasanya gini. Contoh misalnya, saya pernah diminta untuk meruqyah alas, Bu, hutan. Tapi hutan itu mau digunakan untuk tempat wisata. Maka yang perlu dilakukan, oh cukup kabeh diusir ya, lah aku dikeroyok sakmono akeh itu ya. Maka yang kita lakukan bukan mengusir, tapi apa? Mendakwahi. Salah satu yang dibaca adalah surah Al-Jin. Siapa tahu mereka jin-jin kafir. Kan kalau hutan itu kan campur tuh Bu. Ada yang jin muslim mungkin, ada yang jin kafir mungkin. Lah siapa tahu dengan dibacakan surah Al-Jin, mereka kita dakwahi dengan dibacakan surah Al-Jin, ya harapannya mereka yang kafir dapat hidayah, kemudian masuk Islam, akhirnya bikin komunitas jin muslim di situ. Kemudian apa? Kalau nanti dipakai untuk tempat wisata, mereka tidak akan mengganggu atau tidak akan mencelakai. Gitu ya. Jadi bukan kok asal usir, ya kan? Lah nanti kalau mereka mengganggu bahkan sampai pada mencelakai, baru kemudian nanti diruqyah, didakwai. Kalau nggak mau masuk Islam ya sudah, pindah tempat dari sini. Ya. Loh kan aku sudah tempat tinggal di sini sudah lama sebelum kalian tempati. Ya. Kan masalah kini sing tuku nganggo duit sertifikat atas nama kene ya. Kenapa Bu? Karena kalau seperti itu jin itu akan ngaku-ngaku Bu. Karena memang sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia meninggali bumi ini ditempati oleh jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan memang jin itu yang menempati dulu sebelum manusia. Ya, oleh karenanya mereka itu sukanya ngaku-ngaku, aku tinggal di sini lebih duluan ya. Ya saiki sing duwe sertifikat sapa sih ya ta? Sing duwe sertifikat kene kok. Kene tuku nggae duwe tok ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga apa? Jin itu biasanya ninggali atau nempati liang-liang. Ya. Makanya Imam An-Nasai meriwayatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil hijr. Janganlah salah seorang di antara kalian mengencingi liang-liang. Ojo nganti kencing pada liang-liang. Tahu liang ya? Lubang. Jadi tempat liang lahat ya. Oh, mau kencing ning kuburan ini aja. Tempat pembuangan air, ya. Selokan atau ya pokoknya liang-liang lah ya. Makanya jenengan tahu kan sunahnya kalau buang air panas, ojo langsung yang bolongan rujuk nih kan jini kaget tuh Bu.
wah kepanasan loh ya, kan nanti malah nesu. Dewe lagi santai-santai ya loh, lagi santai-santai ngerti-ngerti dibiuk banyu panas, ya kan? Akhirnya mungkin merasa terusik, kemudian mereka bisa sampai mencelakai atau mengganggu manusia. Maka mending apa? Dialirkan. Tapi sebelum itu jenengan baca bismillah. Baca bismillah kemudian dialirkan. Mau kencing dimanapun, mau buang hajat dimanapun, ya jangan lupa baca doa dulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillah. Sebab biasanya yang repot tuh kadang sopir-sopir yang di jalanan ya. Entah itu bis, entah itu truk, entah itu becak, entah itu ya Allah. Pokoknya sopir-sopir para pejuang jalanan tuh ya. Para pejuang jalanan itu nek wis kebelet itu kadang males neng masjid atau males neng SPBU ya. Akhirnya saat itu enggon. Kadang yo ora cebok kan yo, ya Allah. Nah ini jin juga meninggali liang-liang. Jadi kalau dari yang saya sampaikan tadi, jin itu satu tinggal di padang pasir bisa, atau tempat yang tidak ditinggali manusia. Contohnya apa? Hutan, ya toh, gunung, lembah. Ya. Kemudian kalau singgasananya iblis di mana? Tengah lautan, ya toh, atau samudra. Kemudian yang kedua, rumah-rumah atau gedung-gedung yang kosong, nggak dihuni, nggak ditempati manusia. Juga kemudian tinggal di tempat-tempat yang kotor, yang bau, yang berantakan, yang menjijikkan, yang najis di situ. Kemudian yang berikutnya tinggal di liang-liang, bolongan-bolongan. Termasuk apa? Liang irung, liang hidung gitu ya. Iya, liang hidung, liang telinga ya toh. Kalau ada telinganya dikencingi setan, jadi telinga itu toiletnya setan toh. Hidung itu tempat bermalamnya setan. Duyui setan. Baik, yang berikutnya adalah makanan jin. Ya, makanan dan minuman jin. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tastanja'u wa la tastanju birrauzi wala bil'idami fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Janganlah beristinja. Istinja itu apa? Cebok, ya, membersihkan kotoran pada dubur. Janganlah kalian beristinja, la tastanju, dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, ya. Karena keduanya merupakan makanan, ya, atau bekal makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi makanan mereka apa? Satu kotoran, yang kedua tulang. Repotnya saiki digawe tulang lunak. Ya, beli ayam habis tulang-tulangnya, akhirnya jine keluwen ya,
Ini manusia kurang ajar, ini jatahku kok ya malah dipresto ya ta? Repot. Yo awake dhewe aja ngono-ngono banget ya. Ya memang jatah jin ya wis jatah jin ya ta? Itu makanan saudara kita, Bu. Itu makanan jin muslim, tulang tuh makanan jin muslim, Bu. Makanya di Saudi itu ada satu rumah yang kosong yang dikabarkan disitulah rumahnya para jin. Karena di sekitarnya itu banyak tulang-tulang yang sehingga kemudian para ustadz menyampaikan bisa jadi itu jin muslim. Karena memang makannya tulang-tulang. Ya. Gitu ya. Jadi besok walaupun jenengan belinya ayam lunak ya tulangnya nek iso aja ketut lho ya. Wis ki ben dienggo jin wae. Lho samu piye lho? Balunge dipangan manungsa, manusia nganggone katoke katok jin. Lha terus jine katokan apa? Wis tulang dimakan, katoke dienggo manungsa ya. Wah akhirnya jine ora katokan bingung to. Rasa dibayangke ya mau guyah. Kemudian dari sini kemudian bisa kita ambil pelajaran bahwasanya jin itu, jin muslim ya utamanya ya, jin muslim itu makanannya adalah sisa manusia. Intinya sing wis ra dipangan manungsa. Salah satunya tulang tadi. Ya. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhara rajulu baitahu fadzakarallah inda duhulihi wa inda ta'ami qala syaitanu la mubita lakum wala asya wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu akrabtumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala atraktumul mabita wal asya'a. Kalau masuk rumah maka hendaknya berzikir atau mengucapkan salam. Baik rumah itu berpenghuni ataupun rumah itu di dalamnya tidak ada penghuninya. Kalau rumah itu ada penghuninya maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau cukup assalamualaikum. Tapi kalau rumah itu tidak berpenghuni maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian ketika hendak menutupnya kembali baca bismillah. Maka setan akan mengatakan ya kalau di dalamnya itu ada setan ya, atau di atapnya itu ada setan, karena nanti di hadis disampaikan bahwasanya setan itu atau jin itu meninggali atap rumah. Ketika orang itu masuk mengucapkan salam, dia berzikir kepada Allah, menutupnya dengan bismillah, maka setan akan mengatakan tidak ada tempat menginap. Ya, tidak ada tempat menginap di rumah ini. Akhirnya mereka pergi keluar dari rumah itu. Termasuk ketika makan dan minum, maka jangan lupa samillaha wa qul biyaminik. Ucapkan bismillah, samillaha wa qul biyaminik. Kemudian makan dengan tangan kanan. Guru TPA apa kayak? Ya. Makan dengan tangan kanan. Pak Ustadz, kalau kede gimana? Sing penting tangane iji enek loro, kiwa tengen, tetep kudu mangan tengen. Ya, walaupun dia kidal, misalnya nulis tangan kiwa, badminton tangan kiwa, ya toh.
Ya, maka tetap selama tangannya dua, ada kanan ada kiri, maka makan minum dengan tangan kanan. Sebab dulu kan ada tuh di zaman Rasulullah, ada yang kidal. Kemudian Rasulullah perintahkan makan minum kamu pakai tangan kanan, malah maido. Boten sakit ya Rasulullah, kula niku kidal loh. Diperintah kok malah kakean wangsulan, ya toh. Maka malah kemudian didoakan dan selamanya tangannya lumpuh. Ya, selamanya tangan kanannya lumpuh. Akhirnya dia ya tangan kiri mau nggak mau. Padahal penak toh. Samina wa ta'na, sudah. Semua itu tergantung kebiasaan, Bu. Kalau dibiasakan ya bakal bisa. Ya. Coba bayi itu, Bu, anak kecil itu dari awalnya mesti kalau makan pakai tangan kiri, Bu. Ya lah. Mereka itu awalnya pakai tangan kiri, Bu. Wong tua sing telaten untuk ngiling tangan kanan. Ya kan? Anak-anak kecil itu kalau nompo apa kan biasanya tangan kiri dulu yang masuk. Wong tua telaten tangan kanan. Artinya apa? Ya bisa itu karena terbiasa. Nah, weting tresno jalaran saka lho kok tekan kono piye? Dalile beda to ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk makan dan minum. Ketika dia berdoa, doa makan minum gimana? Ya. Kalau makanan dihidangkan boleh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu makan masuk mulut ucapkan bismillah. Itulah poso saking luwene ngerti Allahu Akbar langsung plung lali gak donga. Ya saking luwene ya, saking lemese, saking luwene. Enggak apa-apa. Nanti ya ketika ingat doa bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Kalau pakai fi ya jar majrur, pakainya kasroh ya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Adalah kelingannya gara 10 tok nih. Kelingan aku nek warung donga. Wis gak apa-apa. Ya, tetap. Lah kalau berdoa, maka setan juga akan mengatakan tidak ada jatah makan. Akhirnya mereka tidak bisa ikut makan. Tapi kalau nggak doa, maka setan juga akan ikut makan. Mang bayangke jenengan kembulan karo setan ya. Padahal tangannya setan itu, wah kan ya, mereka kan suka tempat-tempat kotor kan. Kembulan makan, wah bahaya. Nah ini. Lah kemudian apa? Rumah yang dibacakan Al-Quran layat tasihu ala ahli. Rumah itu sanajana sempit. Kan tipe rumah itu macam-macam ya. Ada yang tipe SSSS ya. Rumah sangat sempit sehingga sangat susah selonjor ya. Oh nggih. Oh nggih Bu. Wah ya Allah, anu nitip salam nggih Bu. Ngatos-ngatos deh Bu. Wah mboten tumut dahar to Bu. Ki piye wis siap ready Bro? Udah toh, wis balik ndang tutup ya. Siap. Kan ngendi nggih mau. Ya, rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu serasa lapang Bu. Sarajana sempit ning rasane niku lapang. Wa tahduruhul malaika. Rumah itu akan didatangi oleh malaikat. Malaikat apa? Israel, dudu Israel. Ya. Dudut nyawa ya. Malaikat rahmah, malaikat hafadah, malaikat hafadu, malaikat penjaga atau malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Jadi keluarga ini harmonis, romantis ya ta? Sakinah, mawadah, warahmah. Wa tahjuru syayatin, setan-setannya semua keluar. Wa taksuru khairuhu, dan rumah itu akan Allah
datangkan, Allah berikan banyak kebaikan. Ini apa? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Loh, malaikat itu was miduk, wah bacaannya apik men bareng tekan miduk. Lah kok speaker ternyata. Saya maca speaker ya. Menungsane turu malah nonton sinetron barang ya. Kecelek toh. Jadi ayat Quran itu bukan hanya dipajang. Boleh Bu, majang kaligrafi boleh. Ayat kursi dipajang, itu tidak apa-apa. Dan insya Allah akan bermanfaat. Sebagaimana pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggak apa-apa, bermanfaat Bu, ditempel. Tapi Quran itu akan powerful ketika kemudian apa? Dibaca. Ya one day one juz, alhamdulillah. Gak iso one day one juz, ya one day setengah juz, one day seperempat juz. Wes pokoknya moco lho ya, pokok moco. Yo sayat ya ora apa-apa, kebangetan jane ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul adzim. Malaikate midurun tekan omahmu ya ta, wis rampung. Wis balik muter ta. Ya Allah. Yo cuma sak ayat ya kebangetan ta sak ayat. Pun jamaah yang dirahmati Allah, jadi intinya apa? Satu, jin itu juga butuh tempat tinggal. Yang kedua, mereka juga butuh makan dan minum. Dan sudah ada porsinya masing-masing ya. Dan ya tadi, supaya kita tidak nyampur dengan mereka, awali dengan doa, zikir, ya banyak baca Al-Quran. Makanya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, hendaknya dipakai untuk ibadah, kemudian untuk baca Quran, gitu ya. Alhamdulillah, aku ya kepengen gudangan ya. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan.